Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang perubahan dalam restorasi Meiji. Perubahan dalam bidang militer. Sebelum adanya restorasi Meiji, mereka masih menggunakan para samurai sebagai tentara atau penjaga negara mereka. Setelah adanya restorasi Meiji, mereka sudah menjadi tentara nasional, seperti tidak menggunakan katana lagi. Sekarang sudah menggunakan persenjataan. Nah, kalau dalam bidang sosial, sebelum adanya restorasi ini, mereka memiliki sistem kasta. Jadi, kasta-kasta orang yang besar itu lebih diuntungkan dan kasta yang di bawah dirugikan. Sementara itu, di bidang hukum, sebelumnya hukum hanya dibuat dan diperintahkan oleh raja. Tetapi setelah adanya restorasi, hukum sudah tertulis dari dalam seperti undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang restorasi di bidang pemerintahan. Sebelum restorasi Meiji, bentuk pemerintahan masih kekaisaran, yang dipimpin oleh seorang kaisar dan shogun yang merupakan panglima pasukan. Mereka saling menyerang antar shogun, dan yang paling kuat akan menjadi kaisar tertinggi dan memegang kekuasaan tertinggi di Jepang. Setelah restorasi, dalam UUD 1947 diberlakukan pembatasan kekuasaan kaisar. Kaisar sebagai simbol rakyat membatalkan kekuatan militer dan penolakan perang serta kedaulatan rakyat. Kebijakan dasar pemerintah Meiji dinyatakan dalam Sumpah Tertulis 5 Pasal tahun 1868. Isinya berupa pernyataan umum pemimpin Meiji dengan maksud mendorong moral dan dukungan keuangan bagi pemerintah yang baru. Isi kelima pasal tersebut ditafsirkan berbeda-beda. Pendidikan di Jepang dimulai setidaknya pada abad ke-6, ketika pembelajaran Tiongkok diperkenalkan di Istana Yamato. Bersamaan dengan masuknya agama Buddha, muncul sistem penulisan bahasa Tionghoa dan tradisi sastra. Selama periode abad pertengahan, tepatnya pada abad ke-15, Ashikaga Gakko berkembang pesat sebagai pusat pendidikan tinggi di Jepang. Pada abad ke-16 dan awal abad ke-17, Jepang mengalami kontak yang intens dengan kekuatan besar Eropa yang kemudian mengajarkan agama Kristen dan membuka sejumlah sekolah agama. Dengan demikian, siswa Jepang mulai belajar bahasa Latin dan musik klasik Barat, serta bahasa mereka sendiri. Pada periode Tokugawa, pendidikan formal dan literasi mereka meningkat. Kurikulumnya menekankan moralitas dan mencangkup studi militer, sastra, aritmatika, dan juga kaligrafi. Pada tahun 1858, Bapak Pendidikan Jepang, yaitu Fukuzawa Yukichi, mendirikan sekolah swasta yang diberi nama Universitas Keio, yang dikenal sebagai institut terkemuka dalam pendidikan tinggi Jepang. Setelah tahun 1868, kepemimpinan baru membuat Jepang berada di jalur modernisasi yang cepat. Para pemimpin Meiji mendirikan sistem pendidikan publik untuk membantu Jepang mengejar ketinggalan dengan Barat dan membentuk negara modern. Mereka mengirim murid-murid sekolah ke luar negeri untuk mempelajari sistem pendidikan negara-negara Barat terkemuka, seperti yang terdapat di dalam misi Iwakura. Setelah tahun 1870, buku pelajaran sekolah yang awalnya berdasarkan etika Konfusianisme digantikan oleh teks-teks kebarat-baratan. Pada tahun 1890-an, ajaran Konfusianisme dan Shinto tradisional sekali lagi ditekankan, terutama yang menyangkut sifat hierarkis hubungan manusia, pelayanan kepada negara baru, pengejaran pembelajaran, dan moralitas. Bersama dengan kontrol pemerintah yang sangat terpusat atas pendidikan, sebagian besar membimbing pendidikan Jepang. Sebelum struktur ekonominya berbasis pertanian. Sesudah tahun 1871, Jepang mengeluarkan mata uang yen sebagai mata uang resmi negara. Tahun 1882, Bank Nippon didirikan sebagai satu-satunya instansi resmi yang berhak mencetak uang yen. Pemerintah memberikan perlindungan kepada bisnis para konglomerat dengan cara menjamin stabilitas dalam negeri, menyediakan kemudahan untuk mendapatkan modal, dan mengekspor produknya. Jepang dapat menguasai pasar seluruh Asia dan bahkan menjadi saingan berat bagi Eropa dan Amerika. Jepang berubah dari negara agraris menjadi negara industri. Sekian penjelasan tentang perubahan dalam restorasi
Meiji. Terima kasih.